Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadia dari Agama. Topiknya kerukunan antar umat beragama. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Studi kasus kerukunan dan toleransi antar umat beragama bermayoritas non-muslim di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Singkat kasus kerukunan dan toleransi di Desa Wonoasri. Desa Wonoasri di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dikenal dengan kerukunan antar umat beragama yang luar biasa. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan dan Katolik. Sementara sebagian kecil beragama Islam. Awalnya, desa ini hanya dihuni oleh masyarakat Kristen. Namun, dengan kehadiran masyarakat Muslim dari tetangga, kerukunan tetap terjaga tanpa konflik. Penduduk desa saling menghormati seperti umat Kristen yang memberi ucapan saat bulan Ramadan, dan mereka saling mengadakan kegiatan bersama seperti buka puasa bersama serta kegiatan kesenian tradisional seperti jaranan yang melibatkan semua kalangan. Solidaritas ini tercipta karena nilai-nilai etika dan moral yang mereka junjung tinggi seperti menghormati keperbedaan dan membangun hubungan yang harmonis. Kasus ini menunjukkan bagaimana toleransi sebagai refleksi kerukunan mampu mengatasi perbedaan dan menciptakan kedamaian. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup berbhinneka tunggal ika, di mana keanekaragaman dihormati dan dipelihara sebagai kekuatan bersama. Kaitan kasus Desa Wonoasri dengan kerukunan antar umat beragama. Kasus Desa Wonoasri mencerminkan praktik kerukunan antar umat beragama yang harmonis antara umat Kristen dan Muslim. Masyarakat saling menghormati seperti memberi ucapan saat Ramadan dan mengadakan kegiatan bersama seperti berbuka puasa dan kesenian jalanan. Kerukunan ini sejalan dengan konsep toleransi dalam ajaran agama dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menekankan pentingnya saling pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam Islam, sikap tasamu atau toleransi menjadi dasar terciptanya harmoni sosial di tengah keberagaman. Desa Wonoasri adalah contoh ideal bagaimana kerukunan dapat dipelihara untuk membangun solidaritas sosial. Perbedaan akhlak, etika, dan moral dalam kasus. Akhlak berkaitan dengan sikap atau perilaku yang diajarkan oleh agama. Dalam kasus ini, akhlak masyarakat tercermin dari penghormatan terhadap keyakinan orang lain, seperti memberi ucapan selamat Ramadan dan menyambut masyarakat Muslim dengan baik. Etika dan norma perilaku yang disepakati oleh masyarakat untuk menjaga keharmonisan. Etika terlihat dalam sikap saling menghormati dan kerjasama tanpa mana agama, misalnya dalam kegiatan berbuka puasa bersama dan kesenian jaranan. Moral adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh individu atau kelompok, baik dari sudut pandang agama maupun budaya. Moral masyarakat Wonoasri tercermin dari kesadaran mereka untuk hidup rukun dan menjaga solidaritas sebagai bagian dari nilai luhur masyarakat di Indonesia. Mengapa kasus tersebut terjadi? Kasus kerukunan antar umat beragama di Desa Wonoasri terjadi karena adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk hidup rukun meskipun terdapat perbedaan agama. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah desa, di mana pendirinya Matius Ani merupakan seorang Kristen yang kemudian mendirikan komunitas yang menghargai nilai persaudaraan dan toleransi. Pemicu kasus. Satu, keberagaman agama dan awalnya desa ini mayoritas dihuni oleh umat Kristen, namun seiring waktu masyarakat Muslim dari desa tetangga mulai menetap di desa tersebut. Kehadiran umat Muslim
diterima dengan baik oleh umat Kristen tanpa diskriminasi. Dua, budaya saling menghormati. Tradisi masyarakat yang menghormati perbedaan agama seperti memberikan ucapan selamat bulan Ramadan dan mengadakan kegiatan bersama menjadi faktor utama terciptanya kerukunan. Sikap saling mendukung dalam menjalankan keyakinan masing-masing mempererat hubungan antar umat beragama. Tiga, kegiatan sosial dan kebudayaan. Kegiatan seperti berbuka puasa bersama dan kesenian jalanan menjadi media pengikat solidaritas. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berinteraksi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan budaya. Empat, kepemimpinan lokal yang bijak. Peran tokoh agama dan pemimpin lokal yang mendorong toleransi dan dialog antar umat beragama menjadi kunci dalam menghindari konflik. Pendapat saya terkait kasus Desa Wonoasri. Kasus di Desa Wonoasri merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat yang yang majemuk dapat hidup rukun dalam beragama beragama agama. Saat mendapatkan pendapat saya terkait kasus Desa Wonoasri. Kasus di Desa Wonoasri merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat yang majemuk dapat hidup rukun dalam beragama agama. Saya berpendapat bahwa harmonis ini tercipta karena adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk mengutamakan toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan di atas perbedaan agama. Mereka mampu memahami bahwa keberagamaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat mereka. Namun, kerukunan seperti ini tidak muncul secara instan. Perlu adanya komitmen jangka panjang, keterbukaan, dan upaya bersama untuk menjaga rasa saling menghormati. Desa Wonoasri menjadi contoh yang patut ditiru terutama di tengah tantangan global saat ini, di mana perbedaan seringkali dijadikan pemicu konflik. Kasus ini membuktikan bahwa toleransi bukan hanya teori, tetapi dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Peran saya sebagai umat beragama dalam menyiapkan kasus. Sebagai umat beragama, saya memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam menjaga dan mempromosikan kerukunan antar umat. Peran saya meliputi satu, menghormati perbedaan keyakinan. Saya akan selalu menghormati hak orang lain untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya tanpa menghakimi atau memaksa pandangan pribadi. Dua, menjadi teladan dalam toleransi, berperilaku ramah dan terbuka terhadap sesama, tanpa memandang agama, suku, dan latar belakang mereka. Dan menunjangkan sikap menghargai perayaan keagamaan umat lain, seperti mengucapkan selamat pada momen-momen penting mereka. Tiga, mendukung dialog antar umat beragama. Menginisiasi atau berpartisipasi dalam dialog yang bertujuan untuk membangun saling pengertian dan kerjasama antar agama dan menjadi penghubung yang menjembatani kesalahpahaman atau konflik kecil agar tidak berkembang menjadi besar. Empat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Terlibat dalam kegiatan yang melibatkan berbagai agama seperti bakti sosial, gotong royong, atau kegiatan budaya seperti yang dilakukan di Desa Wonoasri, dan mendorong kolaborasi lintas agama untuk memecahkan masalah sosial di lingkungan sekitar. 5, meningkatkan kesadaran, mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya kerukunan melalui pendekatan agama, budaya, dan pendidikan formal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Terima kasih.